Halo, selamat datang kembali Cak Daning di Ngombak Segoro Channel. Rembang adalah salah satu daerah penuh sejarah dan wisata religi yang indah. Kali ini kita akan mengunjungi petilasan dan juga makam Sunan Bonang, Cak. Seperti apa sejarah dan keseruannya? Ikuti saya Ngombak Segoro Channel. Di petilasan ini namanya adalah Pasujutan, Cak. Kalau kesini harus disiapkan fisik yang sehat ya, Cak, supaya tidak encok nantinya. Hehehe. Karena jalannya naik dan berupa anak tangga yang banyak. Di sini ada berbagai macam peninggalan dari Mbah Sunan Bonang, Cak. Dan juga ada makam Putri Cempo. Biar gak penasaran lagi, yuk langsung saja kita explore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas, Mbak Yu, Cak Neng, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan Ngombak Segoro Channel, sumber inspirasi menuju desa yang madani. Oke Kang Mas, sekarang saya berada di Kecamatan Lasem, tepatnya Desa Bonang ya, sekitar 7 km lah dari Lasem ke timur. Di sini ada yang namanya Pasujutan Sunan Bonang. Saya yakin semuanya banyak yang tahu ya. Sunan Bonang itu salah satu tokoh Wali Songo yang saya kira paling menonjol ya perannya di masyarakat, termasuk sosial ya. Karena begini Kang Mas, ketika ramai-ramainya yang namanya aliran Buddha Siwa itu Kang Mas ya, yang namanya Tantrayana, itu aliran ini sangat mengerikan sekali Kang Mas ya. Tantrayana ini bisa dikatakan juga namanya Bhairawa Tantra. Nah Kang Mas, aliran ini punya upacara yang sangat mengerikan yang namanya Pancamakara itu Kang Mas ya. Kalau memang tingkatnya masih rendah itu yang namanya Pancamakara itu ritualnya itu bisa dikatakan molimo ya. Artinya satu memang makan daging, kedua minum arak itu ya, ketiga seks bebas seperti itu, terus sampai setelah itu yang kelimanya itu kalau tidak salah itu baru puncaknya ritual ya. Kalau itu kelas menengah Kang Mas. Kalau yang kelas elit untuk kesempurnaannya itu daging yang dimakan itu bukan daging kambing atau daging sapi, melainkan daging manusia Kang Mas ya. Dan minumnya yang arak itu diganti dengan darah manusia, dan itu sangat mengerikan sekali Kang Mas. Yang terkenal pertama memelopori masalah memerangi ya aliran Tantrayana ini ya Sunan Bonang ini Kang Mas ya. Jadi beliau itu sempat ke Kediri, jadi di sana itu pusatnya Bhairawa Tantra Kang Mas ya. Di Kediri itu pusatnya Bhairawa Tantra itu ya termasuk tokoh-tokohnya itu ada yang namanya calon arang itu Kang Mas ya. Dan di sana Sunan Bonang sempat bertarung juga, tapi Sunan Bonang ini orangnya istimewa Kang Mas, cerdik sekali. Beliau pindah ke sebelahnya Kediri itu Kang Mas, Nganjuk ya. Beliau di sana memerangi Pancamakara, itu ritualnya
orang-orang Bhairawa Tantra ini dengan mengumpulkan orang di sana, ya, mengumpulkan orang di sana, terus melingkar seperti itu Kang Mas ya, melingkar ya. Terus di tengahnya itu ada yang namanya ambeng Kang Mas ya. Semacam selamatan itu. Ya, jadi diganti oleh Sunan Bonang, ada ingkung ya, ayam itu semacam ayam, terus yang lain-lain lah yang berupa makanan, dan di sana puncanya adalah doa selamat minta kepada Allah, seperti itu Kang Mas ya. Jadi itu, dan seperti itu sampai hari ini Kang Mas ya, yang namanya selamatan itu, kenduren itu ya, sampai hari ini itu yang memelopori adalah beliau Sunan Bonang ya Kang Mas ya. Jadi di sana wajar kalau ada orang mengklaim bahwa pesareannya ada di sana, tapi itu lemah Kang Mas ya. Yang ada adalah petilasan seperti itu di Kediri ya, di Kediri. Terus terakhir Bhairawa Tantra ini adanya di Wonosobo itu mungkin abad ke-18 kalau tidak salah ya. Terakhir yang memerangi itu adalah Mbah Ganyong sama Mbah Abdul Jabar ya, muridnya itu Mbah Abdul Jabar, gurunya Mbah Ganyong, dan beliau ada makamnya di Singgahan Tuban, Jawa Timur sana. Itu terakhir ya kalau tidak salah itu ya, pemburu Bhairawa Tantra. Itu jangan salah Kang Mas ya, Bhairawa Tantra ini orangnya sakti-sakti, sangat sakti sekali, di bedil melilik kalau orang Jawa, di tombak laka-laka, kebal, semuanya kebal dan bisa menghilang. Dan disinyalir ketika Islam masuk ke tanah Jawa itu abad ke-8 atau berapa itu, ada kaitannya dengan Sultan Rom yaitu Al-Ghabah. Ada catatannya dalam kitab Misyoror itu, ada 20, Raja Rom ini mengirim 20.000 sampai wakilah 24.000 pasangan. Berarti 2 kali 24.000 itu habis. Banyak yang terbunuh dan hanya tersisa berapa ratus saja itu. Disinyalir yang membunuh adalah aliran ini Kang Mas ya, Bhairawa Tantra ini. Nah, seperti itu, dan bisa dicek Kang Mas ya, aliran ini adalah aliran Buddha Siwa, dan aliran ini bisa kita lihat di India Kang Mas ya. Dilihat di India kan, bisa nanti connect di internet ya. Orangnya itu yang pakai putih-putih itu loh Kang Mas ya, semacam tepung, tapi itu bukan tepung Kang Mas ya, jangan salah, itu adalah abu orang mati Kang Mas ya. Dan memang kalau semakin seperti itu, kesaktiannya luar biasa. Nah, perlu digarisbawahi bahwa pelopor keberyakan untuk mengerangi Tantrayana atau Bhairawa Tantra adalah beliau Sunan Bonang Kang Mas. Jangan dikira Sunan Bonang ini adalah yang menciptakan hanya bonang kecil seperti itu. Oh enggak, jangan keliru ya. Walaupun secara metalurgi, ilmu metalurgi, Mbah Sunan Bonang ini sangat luar biasa, sangat menguasai seperti itu ya. Tapi dari segi-segi yang lain, termasuk yang ekstrim, beliau Mbah Sunan Bonang berani sekali ya. Nah, seperti itu Kang Mas ya, dan diklaim banyak sekali bahwa jasadnya atau pesariannya Sunan Bonang itu, yang ada jasadnya ada di kota Madura, ada yang mengatasnamakan Tuban ya. Nah, dan begini Kang Mas ya, masing-masing masih ada pro kontra, tapi asumsi saya Sunan Bonang ini satu, saya yakin pesariannya di Bonang Lasem Kang Mas. Kenapa? Satu sisi ada pasujudannya ya, petilasan berupa pasujudan, satu sisi ada pesariannya Kang Mas, dan dikuatkan lagi oleh cerita pitutur dari dulu-dulu ya, karena dulunya itu belum mengenal serat atau naskah seperti itu. Cerita pitutur dari dulu-dulu orang yang terdahulu, bahwa di sekitar Bonangkara Timur itu Kang Mas, banyak sekali petilasan-petilasan yang ada kaitannya dengan beliau Mbah Sunan Bonang, termasuk Batu Naga. Nah, Batu Naga itu Kang Mas ya, kayaknya ada kaitannya dengan beliau.
Kedua, Watu Gajah. Watu Gajah ini juga ada kaitannya dengan beliau Sunan Bonang. Dan lagi termasuk desa Narukan. Ada lagi desa Terjan, Tretes. Loh, itu ada kaitannya semua dengan beliau. Kenapa kok sampai ada kaitannya? Kalau yang masalah Batu Naga dan Gajah, Batu Gajah ini lain cerita. Sisi deliknya lain. Cuma kalau desa-desa yang ada di yang saya sebutkan tadi, termasuk desa Narukan yang ada ulamanya besar, yaitu Gus Bah itu, dulunya Mbah Sunan Bonang ini memburu yang namanya pengedar candu itu. Kalau sekarang pengedar narkoba itu, Kang Mas ya. Pengedar candu itu yang masif di daerah Lasem dan sekitarnya itu namanya adalah Blacangilo, seperti itu. Dan Blacangilo ini jangan salah, dia itu orang sakti juga, bahkan sempat mengalahkan muridnya Mbah Sunan Bonang, yaitu Syekh Abdul Rohim, itu sempat kalah itu beliau. Jadi dikejar terus oleh Sunan Bonang itu. Kalahnya sama Sunan Bonang. Blacangilo sangat berbahaya sekali ya. Nah, jadi itu cerita pitutur sampai ke naik terus sampai ada yang namanya Ogal-Agil sana, Kang Mas ya. Dan ini mungkin hari ini batunya itu sudah nggak ada kemungkinan ya, tapi dulunya itu masih ada, Kang Mas ya. Batu itu kalau diterpa angin itu seperti ini, goyang-goyang tapi tidak jatuh. Nah, itu ada kaitannya dengan Mbah Bonang, seperti itu, Kang Mas ya. Jadi real saya yakin bahwa jasad beliau ada di Bonang Lasem. Itu, Kang Mas ya. Nanti kita kalau ada waktu ke pesarian beliau ya. Kalau tidak hujan ya, mudah-mudahan tidak hujan ya. Seperti itu, Kang Mas ya. Kita akan ke pesarian Mbah Bonang, mudah-mudahan tidak hujan ya. Selalu ikuti, Kang Mas ya. Setelah kita eksplor di Pasujudan, kita akan melanjutkan petualangan eksplor kita di makam Sunan Bonang, Cak. Let's go. Nah, Kang Mas ya, kita menuju ke pesariannya Mbah Sunan Bonang. Jadi kalau dari Pasujudan itu ada jalan kira-kira mobil bisa ya ke arah selatan itu. Kita langsung saja masuk ya. Ini dari Pasujudan sana ya. Terus kita masuk seperti ini, Kang Mas. Nah ya, kalau lurus itu ke makamnya Adipati Lasem, yaitu yang terkenal Wiranegara itu. Tapi nanti, Kang Mas ya, di lain episode kita ke pesariannya Sunan Bonang dulu, Kang Mas. Ya, kita akan jalan. Pesarian atau makam dari Sunan Bonang ini letaknya ada di tengah desa Bonang, Cak. Seperti apa penampakannya? Let's go, ikuti aku.
Sapa? Ini sapa jenenge? Alul. Jenenge sapa? Alul. Alul. Iki sapa jenenge? Kita. Dipta. Kelas pira Dipta? Ma. Alul kelas pira Alul? Kelas 5. Ah. Ya. Apa iku? Drone. Drone, jajal drone di anu di meno. Wah. Kudu di ces. Pirang meter jaraknya? Jaraknya pirang meter? 50 meter? 150 meter? Oh, ketinggiannya piro? 300 meter? Wah. Apik ora kamerane? Sip. Kang Mas seperti itu ya. Jadi setelah kita dari Pasujutan itu kita langsung ke Pasarean. Beliau Mbak Sunan Bonang. Jadi Mbak Sunan Bonang itu di Bonang Lasem itu juga punya pesarean Kang Mas ya. Jangan lupa. Jadi bukan hanya di Madura atau di Bonang Tuban atau di Kediri yang katanya mengklaim bahwa itu juga pesarean, tapi pesarean yang terkuat mengacu pada sumber-sumber referensi yang ada adalah di Bonang Lasem Kang Mas ya. Jadi di sini ada petilasan yaitu berupa pasujutan, dan di sini juga ada pesarean. Dan kalau mengacu di kitab Al-Musyawarah itu dari Giri itu Kang Mas ya, itu rombongan dari Campa yang dari abad ke-14 itu, tepatnya 1440 tahun yang lalu, itu adalah rombongannya Mbah Ibrahim Asmorokonti, juga beserta istri beliau dan 2 anaknya beliau, yaitu Sayyid Ali Murtado juga Sayyid Raden Rahmat ya. Sayyid Raden Rahmat inilah yang menjadi Sunan Ampel, menjadi ayahnya Sunan Bonang, seperti itu. Dan sebelum ke Asmorokonti Palang Tuban itu, ibunya Raden Rahmat atau Sunan Ampel itu meninggal di Lasem. Jadi di sini ada yang namanya pesarean Putri Campa itu, dan disinyalir kuat itu adalah neneknya Sunan Bonang, seperti itu Kang Mas ya. Jadi yang perlu menjadi catatan sejarah daripada Bonang Lasem itu, ketika Adipati Lasem yang dipimpin oleh Adipati Wiranegara yang pada saat itu abad ke-15 awal ya kayaknya, dan itu Islam masif masuk ke Lasem itu Kang Mas ya, tidak lepas peran daripada Sunan Bonang. Dan ketika Kadipaten Lasem itu dipindah ke Binangun, yaitu daerah sini Kang Mas ya, disinyalir kuat bahwa ini lokasinya dulu adakah kabupaten. Ketika Adipati Wiranegara itu wafat, diambil oleh istri beliau, yaitu Mbak Yunya Sunan Bonang. Beliau adalah Nyi Ageng Maloka itu Kang Mas ya. Sehingga Bupati Lasem diganti oleh Nyi Ageng Maloka karena pada saat itu Adipati Wiranegara wafat, diambil kembali, dipindah kembali ke Lasem. Terus yang di Bonang, Kadipaten Bonang itu terus gimana? Diamanahkan ke beliau adiknya, yaitu Sunan Bonang Lasem. Nah, dasar yang menguatkan bahwa Kadipaten Binangun itu terletak di sini Kang Mas ya, adalah temboknya Kang Mas ya. Temboknya itu dulunya adalah Kadipaten pindahan dari Lasem pada saat Adipati Wiranegara itu Kang Mas ya. Dan bisa dilihat temboknya itu seperti ya memang kadipaten yang lain dulunya seperti itu Kang Mas, luas, dan itu memang bisa dilihat Kang Mas ya, seperti itu ya. Jadi
mengikuti sejarah yang paling kuat pesarian Sunan Bonang itu ya ada di Bonang Lasem gitu Kang Mas ya. Jadi seperti itu Kang Mas, sementara saya kira sudah cukup ya. Kita tadi sudah muter-muter ya. Saya kira Kang Mas Mbak Yu Cak Neng juga sudah paham seperti itu Kang Mas ya. Dan selalu ikuti episode-episode Ngombak Segoro yang akan datang. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Cak Daning? Explore kita hari ini banyak sejarah dan ilmu yang kita dapatkan, bukan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kami semangat buat konten dan menghibur Cak Daning semua tentunya.